di ASEAN, satu-satunya tim yang telah sukses ke putaran yang ketiga adalah Timnas Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan tinggal berbaki 10 hari lagi dari sekarang, pasukan Timnas Indonesia bakal akan menghadapi Timnas Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Dan ini merupakan sejarah ya bagi Timnas Indonesia kerana telah berjaya melaju ke putaran yang ketiga. Bagi saya, penampilan Timnas Indonesia sepanjang laga yang mereka tempuhi ya, dari segi penampilan mereka cukup baik. Dan satu-satunya yang telah berjaya di ASEAN ini, yang telah berjaya melaju ke putaran yang ketiga adalah Timnas Indonesia. Dan untuk persiapan dan juga yang bakal akan mereka hadapi pada putaran yang ketiga ini, bukan kaleng-kaleng ya, kerana dalam grup C ini ada beberapa tim yang sudah biasa ya menjadi langganan Piala Dunia sebelum ini. Dan apa yang menjadi kekuatan Timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga ini adalah dengan kehadiran seorang sosok yaitu Martin Paes ya, yang mana beliau merupakan kiper untuk Timnas Indonesia yang bakal akan tampil untuk putaran yang ketiga nih. Jadi dari segi pertahanan Timnas Indonesia akan ada penambahan kekuatan di situ. Lagi satu berkaitan dengan pelatih khusus untuk striker Timnas Indonesia, di situ juga Timnas Indonesia telah membawa ya seorang pelatih asal dari Korea Selatan, yang mana ini khusus untuk melatih striker Timnas Indonesia. Dan apa yang menariknya di sini guys, saya melihat ya, Arab Saudi dia jual tiket murah ya pada fans Timnas Indonesia. Dan ini merupakan satu tindakan yang luar jangka juga. Tetapi sebenarnya apa yang saya lihat ya, walaupun Timnas Indonesia bermain di mana juga ya, yang pastinya perlu diketahui di sini, di negara manapun Indonesia bermain, Indonesia adalah tuan rumahnya. Jadi mungkin Arab Saudi menjual tiket murah ini mungkin karena ingin supaya ramai penonton yang akan menyaksikan perlawanan ketika menentang Timnas Arab Saudi. Tetapi itulah yang saya lihat ya, fans Timnas Indonesia ataupun fans Garuda ini, walau di mana juga mereka berada, cukup support ya terhadap timnas mereka. Jadi bayangkan untuk perlawanan yang bakal akan berlaku pada 5 hari bulan 9 ini ya, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi. Dan pada tanggal 10 hari bulan, Indonesia akan menghadapi Timnas Australia itu di Gelora Bung Karno. Jadi apapun coba kita saksikan dan juga dengar kenapa Arab Saudi ini berani jual tiket dengan harga yang murah. Dia tidak tahu gak Indonesia ni walau di mana berada, pasti di mana-mana pun orang-orang Indonesia ni pasti akan ramai ya. Jadi apapun coba kita dengar dan juga kita saksikan info selanjutnya. Oke, ini kita tengok kok berani Arab jual tiket murah padahal lawannya Indonesia. Dia tidak tahu nih, walau di mana juga Timnas Indonesia bermain ya, Indonesia adalah tuan rumahnya. Sebab ramainya fans Timnas Indonesia ini walau di mana juga. Wah ini ya, mulai 40 ribuan. Ya benar guys. 10 hari lagi, laga antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia dimulai. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi juga sudah mengumumkan soal harga tiket bagi siapapun yang ingin menonton ke stadion. Arab juga membuka tiket untuk fans Indonesia, di mana nantinya ada tribun khusus yang telah dipersiapkan bagi fans Garuda. Di mana dia ada tribun khusus ya untuk fans Garuda. Itu akan terletak di kategori 3 dan 4 di Stadion Abdullah Sport City. Uniknya, harga tiket untuk fans Indonesia terbilang sangat murah. Hal inilah yang akhirnya membuat beberapa tim bingung dengan apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dan untuk itu, inilah cerita di balik murahnya harga tiket di pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia. Kenapa tuh?
harga murah. Walaupun harga mahal, ini fans Garuda tetap dukung ya. Saya tengok untuk timnas mereka. Tapi pasti seru nih guys pada putaran yang ketiga ini. Ini cerita di balik murahnya harga tiket Arab Saudi versus Indonesia. Kenapa nih agak-agaknya? Ya, beberapa waktu yang lalu, CIIF atau Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan harga tiket dalam pertandingan Arab melawan Indonesia. Uniknya, mereka juga memberikan jatah khusus kepada fans timnas. Nantinya, fans Indonesia yang akan menonton langsung ke stadion akan diberi 3 kategori tiket. Yang pertama adalah kategori Gold, di mana kategori ini harganya mencapai 500 rial atau setara dengan 2 juta rupiah. Kategori Gold sendiri sama dengan tiket VIP, yang pastinya membuat pemegang tiket tersebut bakalan lebih nyaman saat menonton pertandingan. Selain kategori Gold, CIIF juga menyediakan kategori lain. Contohnya adalah kategori 4 yang letaknya di belakang gawang. Untuk kategori ini bisa dibilang sangat murah karena harganya cuma 10 rial atau 41 ribu rupiah. Harga yang hampir sama juga berlaku di kategori 3. Kategori ini terletak di belakang gawang bagian selatan dan harganya cuma 15 rial atau setara 62 ribu rupiah. Tentu sebuah harga yang pastinya sangat terjangkau bagi fans Indonesia. Ya? Oh, ini pasti akan lebih ramai lagi nih pendukung timnas Indonesia yang akan datang. Baru di Arab nih guys, setahu saya memang ramai ya orang Indonesia di situ. Wah, tengok Ultras Garuda ramainya. Tiket di Arab memang sangat murah. Soal harga murah yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Arab, kini jadi penasaran soal harga tiket di negara-negara lain. Mari kita ambil contoh saja dengan harga tiket di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Untuk babak grup, tiket termurahnya adalah Rp107.000, harga yang 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di Arab Saudi. Padahal ajangnya sama-sama bergengsi, yakni Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Oh, saya tahu nih, sebab dia tahu bila ramainya orang Indonesia di luar negara, jadi dia offer begitu untuk jual murah supaya fans Garuda ini akan ramai memenuhi stadion. Tapi itulah sebenarnya walau di mana juga timnas Indonesia bermain, fans Garuda ini tetap ada di situ. Sebab Indonesia kan ramai, hampir 300 juta jiwa. Jadi mereka pasti ada di mana-mana negara, dan itulah saya lihat ya perlawanan timnas Indonesia di negara-negara yang menjadi tuan rumah. Sungguh pun jauh ke stadion ini, fans Garuda nih tetap akan hadir memberi dukungan. Itu yang satu keunikan lah bagi Indonesia ya, karena fanatiknya Ultras Garuda ini. Walau di mana juga, jadi itu menjadi satu kekuatan juga untuk pemain-pemain ya, dapat semangat, dapat motivasi daripada Saputo ini. Wow. Timnas Indonesia nih bos di Qatar serasa jadi tuan rumah. Kan saya katakan gitu, saya katakan tadi begitu dengan gendang dorong bawa. Hebatnya. Tapi tidak rugilah. Jepang, Arab seperti menyepelekan fans Indonesia. Ini Apa yang kenapa dilakukan Jepang? oleh Arab Saudi tersebut akhirnya mendapatkan respon dari Jepang. Bagi Jepang, Arab tampaknya tidak tahu soal fanatisme yang ditujukan oleh fans Indonesia selama ini. Di mana fans Indonesia adalah fans yang akan selalu ada di mana-mana. Jepang Kan saya sendiri katakan sebelumnya tadi, pernah merasakan pengalaman betapa fanatiknya fans Garuda, di mana momen itu terjadi saat mereka bertemu dengan timnas Indonesia di ajang Piala Asia beberapa waktu yang lalu. Bagi Jepang, fans Indonesia tak pernah berhenti untuk memberikan dukungan dan selalu paling ramai di tribun stadion. Begitu ya rupanya. Itulah bila melihat ya Arab kenapa dia berani jual tiket murah ini. Jadi itu yang sampai Jepang heran ya.
Kerana mungkin Arab tidak tahu lagi bagaimana suasana sepak bola di Indonesia, ataupun dia hanya melihat melalui media sosial. Tetapi yang nyatanya bahwa fans Garuda ni walau di mana juga berada, yang setahu saya lah kan, walau di mana timnas Indonesia ni bermain, pasti kehadiran para penonton ataupun supporter Ultras Garuda ni akan memberi dukungan cukup luar biasa ya. Dan lagi-lagi sekarang ini kualifikasi Piala Dunia round ketiga, dan ini sudah pastinya semangat fanatik Ultras Garuda ni pasti akan lebih tinggi lagi ya, karena mereka mengharapkan agar timnas Indonesia ni bisa melaju ke Piala Dunia, ke final nanti. Dan ramai yang mendoakan juga ya agar Indonesia akan mendapat tempat yang terbaik untuk perlawanan di Piala Dunia ini. Dan bila melihat bagaimana situasi sepak bola di Indonesia, inilah menjadi salah satu keunikan ya. Di Indonesia ni hampir 300 juta jiwa. Dalam 300 juta jiwa itu 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Jadi itulah makanya ramai orang asing datang ke Indonesia ingin melihat bagaimana suasana sepak bola di Indonesia, bagaimana fanatiknya Ultras Garuda, bagaimana mereka cara memberi dukungan terhadap timnas mereka. Itu cukup luar biasa yang menjadi perhatian orang asingnya, sehingga saya masih ingat bahwa ada orang Inggris mencetak ataupun membuat satu buku khusus Ultras Garuda ni ataupun persepak bolaan di Indonesia. Dia memang rasa kagum ya terhadap aura ataupun begitu tingginya dukungan yang telah dilakukan oleh Ultras Garuda ini walau di mana juga berada. Jadi ini kok berani Arab jual tiket murah? Lagi-lagi lah. Kalau tiket murah pasti akan lebih ramai lagi yang akan datang ke stadion untuk memberi dukungan. Arab kena ingat, Indonesia ini putaran yang ketiga. Lihat saja, sebelum ini bukan pun Piala Dunia, tetapi asal namanya Timnas Indonesia bermainnya. Di situ Ultras Garuda pasti akan ramai berbondong-bondong menyaksikan perlawanan timnas mereka, memberi dukungan terhadap tim mereka. Ini satu keunikan bagi saya untuk Indonesia. Jadi pada perlawanan 10 hari bulan nanti, ketika Indonesia menjamu ya Australia, di situ kami pula yang ingin melihat bagaimana suasana sepak bola, bagaimana aura dukungan Ultras Garuda ini terhadap tim mereka. Maka itu pada perlawanan 10 hari bulan nanti kami telah membeli tiket ya, dan akan sama-sama kita menyaksikan, memberi dukungan pada timnas Indonesia. Dan di sini saya melihat ya sejarah yang telah tercipta ini oleh Indonesia pasti akan diingat sampai bila-bila ya, karena inilah satu-satunya timnas di ASEAN yang telah berjaya melaju ke putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi apapun guys, itulah makanya walau dimanapun timnas berada ya, perlu diketahui bahwa di negara manapun Indonesia bermain, Indonesia lah adalah tuan rumahnya. Itu ayat memang saya ingat sampai bila-bila guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik ya untuk perlawanan menentang Arab Saudi pada tanggal 5 hari bulan ini. Dan saya yakin Indonesia dapat melakukan yang terbaik, karena dengan hadirnya Martin Paes, dengan hadirnya pelatih khusus striker, dan juga dengan gabungnya beberapa pemain keturunan yang akan memperkuatkan lagi timnas Indonesia, saya percaya bahwa Indonesia dapat melakukan yang terbaik. Jadi apapun itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang ya. Dan info ini sangat menarik apabila melihat apa yang telah dilakukan oleh Arab. Mungkin dia nanti akan rasa teruja, terkejut, kaget melihat bagaimana dukungan Ultras Garuda terhadap timnas mereka. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.